kesempatan tim teknis mudah-mudahan bisa bantu untuk bisa membukakan beberapa teman kita yang mungkin akan langsung menanyakan kepada Pak Maman. Saya bisa monitor sekarang beberapa teman kita sudah mengacungkan tangan. Yang pertama dari Garut dah ya, dari Garut nih. Dari Garut dari tadi sudah mengacungkan tangan. Takutnya udah kelelahan nih tangannya ya. Silakan kepada Pak Muhtar. Pak Muhtar masih aktif? Pak Muhtar, Ngabalin, Pak Dudi. Ya, betul. Betul, dari Garut. Silakan, teman-teman bisa bantu. Oke, Pak Muhtar. Nggak ada respon, Pak. Tidak ada respon. Oke, baik, kita lanjut saja. Pak Dudi. Siap? Pak Dudi. Ya, siap. Sebelum Gimana, Kang? yang lain sambil mencari silahkan. Saya ingin bertanya kepada Kang Maman. Ini penting buat kita semuanya. Kang Maman dari Puskurbuk. Boleh Kak Dudi ya? Siap. Waduh, harus sebentar ini. Saja. Silakan. Trigger pertama, silakan. Ya, yang pertama sepakat saya dengan apa yang disampaikan paparan Kang Maman terkait transformasi atau reform of curriculum. Tetapi kadangkala ada sebuah hal yang mungkin bisa terlupakan oleh kita semua terkait dengan reform atau transformasi kurikulum. Kadang-kadang Kang, punten ada hal-hal yang tidak diduga. Apakah ketidakterdugaan itu adalah sebuah proses yang sangat singkat atau memang ada hal-hal yang penting? Contoh, kemarin tiba-tiba ada isu terkait dengan penyatuan pendidikan agama dengan PKN. Yang kedua, ada isu terkait dengan sejarah akan dihilangkan. Nah, hal-hal yang seperti ini, itu kalau kita tidak didesain dengan baik, ini akan menjadi sebuah hal yang akan terus menjadi kegaduhan di dalam kebijakan pendidikan. Maksud saya, Kang Maman, apakah kebijakan yang baik terkait dengan pengembangan kurikulum sudah menjadi sebuah kajian ilmiah dari Kementerian Pendidikan, khususnya Balitbang Kemendikbud, atau hanya dengan tiba-tiba kemudian melakukan sebuah perubahan-perubahan? Itu mungkin pertanyaan saya sangat mendasar. Ini penting karena banyak hal yang kita pikirkan bersama. Makasih Kang Maman. Iya, terima kasih Pak Dudung. Ini trigger pertama pagi ya, pagi yang mulai memanas. Kepada Pak Maman, silakan. Kepada Pak Maman mungkin bisa langsung. Ya, terima kasih. Halo, terima kasih ke. Ya, gimana Pak Dudung? Sinyal ya. Oke, lanjut. Pak Catur. Silakan Pak Maman. Ya, Pak Maman silakan. Oke. Ya, udah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudung. Jadi yang pertama terkait dengan pengembangan kurikulum sudah pasti ada prosedur formalnya Bapak dan Ibu ya di sana. Prosedur formal yang tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti prosedur tersebut secara sebaik-baiknya. Yang pertama adalah adanya konteks evaluasi kurikulum dan kemudian adanya konteks yang kita sebut sebagai naskah akademik. Kemudian selain itu juga adanya keterlibatan berbagai pakar seperti dari himpunan pengembang kurikulum misalkan. Kemudian juga ada berbagai pakar dari perguruan tinggi yang terlibat di sana. Satu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah sebelum kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawa atau melakukan yang namanya uji publik di sana ya Pak Dudung ya dan teman-teman. Dilakukan di pihak internal dilakukan yang disebut sebagai kajian internal, Pak Dudi dan teman-teman. Kajian internal ini sifatnya akademik, jadi kajian ini melihat berbagai potensi, berbagai kemungkinan yang bisa kemudian terjadi untuk melakukan berbagai perbaikan. Kajian internal ini tentunya sudah melibatkan banyak sekali pihak yang terlibat, tapi sifatnya masih berupa internal ya, Pak Dudi ya, Pak Dudung, Pak Catur dan teman-teman. Jadi memang belum untuk diskusi publik di sana. Belum. Jadi nanti ketika kajian internal itu mungkin memunculkan berbagai opsi Pak Dudung dan teman-teman ya. Ada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D dan seterusnya. Sangat banyak sekali pilihan-pilihan opsi yang nanti akan dikaji secara internal opsi mana kira-kira lebih tepat.
yaitu opsi mana yang lebih visible, opsi mana yang lebih sesuai dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalau nanti kajian internal sudah dianggap cukup dan sudah dianggap sesuai, maka barulah kemudian ada melibatkan dalam hal ini nanti kemudian terkait dengan stakeholder besar seperti mungkin yang pasti DPR, PGRI, kemudian Muhammadiyah, NU dan seterusnya pasti akan terlibat di sana. Jadi sebuah kajian yang lebih besar. Dalam konteks kajian publik inilah yang mungkin kami ke depan akan lebih berhati-hati dalam konteks kajian internal sebaiknya tidak kemudian menjadi konsumsi publik karena sifatnya memang belum final dan sifatnya masih berupa sesuatu yang merupakan kajian. Jadi saya kira Pak Dudung ya, terkait dengan hal tersebut tidak perlu kemudian diangkat menjadi sesuatu yang sampai gaduh gitu, tidak perlu karena sifatnya hanya riset-riset yang sifatnya implementatif di lingkungan internal dan kemudian hal tersebut lebih untuk konsumsi internal, tidak untuk konsumsi publik. Yang pasti ke depannya dalam konteks yang sifatnya uji publik atau yang sifatnya besar tentunya nanti akan ada diskusi lebih luas, ada diskusi-diskusi yang lebih panjang dan tentunya itu akan menerima berbagai saran dan masukan. Mungkin begitu Pak Dudung. Jadi prinsipnya ini adalah sebuah proses ya. Terima kasih Kang Maman. Sama-sama. PGRI dan PKS siap membantu Puskubuk untuk bisa dan kami berkontribusi untuk pengembangan dan reform of kurikulum. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih Pak Dudung komitmennya. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama semuanya ini. Jadi pada saat dengan publik. Iya, terima kasih. Iya, betul. Bahu-membahu lebih enak ya, Pak. Kolaboratif, Kang Dudi. Oh iya, benar kolaboratif. Saya pikir ini Pak Dudung yang tahu rembesan duluannya ini masalahnya. Saya 14 tahun di Puskurbuk, Mas. Oh, mantap ya. Betul. Nah, ini. Oke. Dari zaman Budia. Oh iya betul ya. Ini makanya udah tahu betul nih terkait masalah Puskurbuk. Mudah-mudahan ke depan banyak dilibatkan dari mulai level bawah, apalagi sekarang udah ada APKS di PGRI yang sifatnya permapel, itu bahkan lebih mantap lagi bisa disandingkan dengan di Puskurbuk ya, Pak Dudung ya. Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa pertemuan awal dan pertemuan kelanjutannya ada dengan Kang Maman, insya Allah. Ya, harus. Tentunya harus ada, insya Allah. Harus. Makasih. Betul, saya sepakat dengan apalagi tadi udah dibuka oleh Pak Maman akan mencetak beberapa produk ya tadi seperti tadi dibilang. Oke, saya penasaran ini dengan beberapa teman yang dari peserta yang lain yang sudah standby dengan angkat tangan. Mudah-mudahan bisa terkoneksi sekarang. Saya coba ke Pak atau ibu-ibu lah. Saya coba ke ibu-ibu. Sekarang ke ibu. Ya, siap Pak Catur, gimana? Boleh sedikit tadi ngasih input sedikit ke Kang Maman. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil nyantai kok. Oke, silakan. Kebetulan tadi Pak Maman menyinggung tentang guru-guru yang menulis buku ya. Saya kebetulan dari Sekretaris Umum Asosiasi Guru Penulis PGRI siap membantu pemerintah untuk menyiapkan guru-guru menulis buku. Kang Maman, mohon nanti kita kolaborasi dan lebih lanjut, informasinya lebih lanjut. Siap membantu teman-teman penulis. Terima kasih. Pemerintah memerlukan banyak sekali sumber daya manusia yang aktif dan kreatif menulis, Pak Catur dan teman-teman di sana. Jadi nanti ada panduannya, ada yang harus ditulis apa, karena kan harus dipetakan mana yang dibutuhkan, mana yang mungkin sudah ada gitu. Tinggal kemudian ada diskusi bersama di sana dengan para guru, para dosen juga mungkin ya. Dan mungkin juga di luar guru dan dosen juga ada yang punya kemampuan menulis. Pemerintah akan membiayai dan kemudian pemerintah akan memfasilitasi untuk mewujudkan buku-buku. Buku-buku tersebut sifatnya non-komersial. Non-komersial dalam kata kemudian untuk distribusi secara gratis kepada seluruh wilayah Indonesia. Jadi titik temu ini akan sangat bermanfaat. Dan pada satu sisi saya yakin menjadi ilmu yang barokah nih. Amin. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian gitu untuk kemudian digunakan secara luas ya. Terima kasih. Ya, di PGRI sangat banyak Pak Maman rekan-rekan guru penulis yang diwadahi dalam Asosiasi Guru Penulis PGRI siap membantu pemerintah dalam hal ini. Siap. Oke. Siap. Terima kasih. Insya Allah ditindaklanjuti nanti. Pak Maman, Pak Catur ini kiprnya pun dia bisa nulis, Pak. Saking menjadi pakarnya ahli menulis, Pak, gitu ya.
Oke Pak Catur, kita lanjut ya. Kita coba loncat ke teman-teman peserta. Mudah-mudahan ini makin penasaran kayaknya ini dengan narasumber kita kali ini yang luar biasa. Bapak Ibu silakan kemukakan unek-uneknya, kemukakan apa yang ada di lapangan sana yang mungkin bisa menjadi masukan buat narasumber kita. Ada Ibu Rosmala Dewi, masih bisa connect dengan Ibu Rosmala Dewi? Ibu Rosmala? Waduh, ini kesempatan sebetulnya bisa langsung ya, bisa langsung ngobrol. Kalau tidak, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Oke, saya lanjut. Kalau begitu, nggak apa-apa. Saya acak saja. Yang kedua, saya coba ke Pak Wiono. Pak Wiono hadir? Pak Wiono, silakan monitor. Pak Wiono. Wah, ini suatu kesempatan sebetulnya. Bisa orangnya, Pak. Tidak ada orangnya. Nah, inilah ya fenomena daring. Oke, kita lanjut. Tim teknis, kita coba ke Pak Samsual. Ke Pak Samsual Komar dari APKS. Oke, ini hadir ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Ya, silakan diri Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Samsual Komar. Saya mewakili APKS Kabupaten Banjar. Setelah saya langsung saja ya. Oke. Kabupaten Banjar, provinsi mana, Pak? Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan Selatan ya. Oke, mantap. Silakan, Pak. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada semua bapak-bapak, orang-orang hebat di dunia pendidikan. Setelah tadi saya menyimak dari paparan Mas Maman ya, saya manggilnya Mas Maman saja karena sangat muda sekali. Saya raba-raba apakah tahun depan ini sudah akan ada rencana sosialisasi kurikulum terbaru terkait program guru penggerak Merdeka Belajar atau AKM setelah kurikulum pada kondisi khusus yang tadi dipaparkan, karena memang Pak ini di media ini sudah agak banyak isu liar ya tentang kurikulum terbaru, termasuk ada yang mengutip dari kata-kata Pak Maman juga bahwa ada di sini disebutkan Pak Maman menyatakan ada rencana kurikulum baru launching sekitar Maret 2021 dan mulai implementasi tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, ini mungkin bisa di cross check kembali Pak, dan mungkin bisa dipaparkan lagi kalau memang infonya salah, mungkin bisa diberitahukan informasi sebenarnya apa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Samsual sudah kepo ini ya. Oke, bagus juga Pak, mau mancing ya. Mungkin ada sedikit bocoran nanti dari Pak Kepala. Ini orang hebat kepo. Betul. Silakan Pak Maman, dipersilakan untuk memberikan pencerahan terkait hal ya, tadi. Jadi sesuai dengan program kerja Kemendikbud yang disetujui oleh DPR, mungkin beberapa bulan yang lalu ya Pak Dudi dan teman-teman sekalian. Jadi pada tahun depan, salah satu program utamanya adalah program sekolah penggerak seperti itu. Untuk detailnya mungkin nanti lebih tepatnya nanti dari Dirjen GTK ya, Direktorat Jenderal GTK yang menceritakan tentang sekolah penggerak. Tapi yang pasti Balitbang dan Perbukuan, dalam hal ini Puskurbu kan ada di dalam Balitbang dan Perbukuan, berkontribusi terkait dengan kurikulum yang akan diimplementasikan pada sekolah penggerak. Begitu Pak Dudi dan teman-teman. Jadi ketika formulasi tersebut yang terkait dengan kurikulum baru diimplementasikan pada sekolah penggerak, tentunya implementasinya adalah implementasi terbatas dan tentunya prinsip kehati-hatian yang kemudian akan diangkat di sini Pak Dudi dan teman-teman sekalian. Jadi kalau berbicara tahun 2021, maka tentu saja kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berlaku secara nasional ya Pak Dudi dan teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran Bapak Ibu terkait dengan kurikulum nasional. Karena kalaupun ada implementasi untuk formulasi kurikulum, maka itu adalah dalam konteks prototyping pada sekolah penggerak di tahun 2021. Yang nanti lebih spesifiknya adalah nanti untuk lead sektornya nanti dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau yang terkait dengan sekolah penggerak itu. Jadi dalam hal ini
implementasi terbatas mungkin lebih tepat untuk menyebut tentang hal tersebut Pak Dudi dan teman-teman. Terima kasih. Oke, nah ini udah membuka sedikit nih ya, udah membuka sedikit bocoran. Oke, jadi tenang saja Pak Samsul dan teman-teman semua, yang terbaik buat kita pasti diberikan oleh para pemikir yang ada di kementerian, gitu ya. Masih ada waktu sekitar 3 menitan lagi nih, 4 menit ya, 4 menit untuk satu penanya lagi. Untuk satu penanya mudah-mudahan ini saya bisa. Sekarang saya pengen dari ibu-ibu nih, dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu saya sekarang coba dari Ibu Kanti dari APKS Rembang. Oke, ada hadir Ibu Kanti? Ibu Kanti hadir? Ini suatu kesempatan ya, momen luar biasa bisa langsung ngobrol dengan Pak Maman selaku Kepala Puskur. Hadir, oke. Silakan Bu, di-unmute Bu. Connect mic-nya Bu. Belum di-unmute Bu. Ibu Kanti, di-unmute dulu mic-nya. Oke. Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak, saya senang sekali bisa bergabung dan bisa bertanya langsung kepada Bapak Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Yang saya tanyakan ini Pak, kaitannya dengan kurikulum. Mohon maaf, saya kenalkan diri, nama saya Sukanti Ningsih dari SMP Negeri 1 Sulang, Kabupaten Rembang. Saya sebagai kepala sekolah, Bapak. Oh iya, Ibu. Yang saya tanyakan, tahun kemarin sekolah saya itu mendapatkan SK untuk menyelenggarakan mata pelajaran informatika, Bapak. Yeah. Di kabupaten saya itu kebetulan hanya 6 sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan mata pelajaran informatika. Sementara di sekolah saya itu ada guru prakarya yang juga sudah menerima TPG tunjangan profesi. Nah, seandainya ini nanti tahun depan, tahun ketiga ini, kita menyelenggarakan mata pelajaran informatika secara keseluruhan, kelas 9, 10, kelas 7, 8, 9, maka otomatis untuk guru mata pelajaran prakarya ini bagaimana Pak? Terima kasih, begitu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dipahami pertanyaannya. Baik, Pak Maman mungkin bisa menjelaskan terkait hal tersebut bahwa sekolah Ibu Kanti ini memperoleh SK ya Bu ya dari Diknasmen ya biasanya ya dari Diknasmen terkait pelaksanaan TIK ya sampel ya atau istilahnya project TIK ya yang di sekolah. Baik Pak Maman, dipersilakan Pak terkait masalah hal tadi. Dalam konteks kurikulum 2013 ya Bu Kanti ya. Memang di sana ada informatika begitu ya Bu Kanti. Dan memang karena informatika kan suatu mata pelajaran yang mungkin perlu kesiapan sekolah gitu. Jadi kalau Bu Kanti mendapat kesempatan menyelenggarakannya artinya sekolah Ibu dianggap sudah mumpuni lah gitu. Dan termasuk juga ada SDM yang kira-kira sesuai. Ya, Kedepan memang kita kemungkinan akan membuka kesempatan itu kepada sekolah-sekolah lain secara lebih luas. Karena Bu Kanti mungkin saya ingin sampaikan, ada banyak sekolah yang ingin menyelenggarakan informatika tapi ternyata atau TIK ya, tapi ternyata tidak diizinkan gitu. Nah itulah yang sebetulnya ingin kemudian kami coba buka peluangnya supaya kemudian sekolah lebih luas dalam menyelenggarakan TIK atau informatika pada konteks kurikulum 2013 ya di sana. Jadi kalau memang itu bisa seperti itu, kami berharap dari Bu Kanti dan teman-teman bisa kemudian menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya untuk informatika. Nah terkait dengan prakarya, ini juga yang mungkin perlu menjadi perhatian. Saya melihat ada beberapa tempat ya, yang prakaryanya itu dihubungkan dengan informatika Bu Kanti.
Ada itu yang seperti itu jadi dihubungkan itu prakarya dengan informatika itu. Jadi prakaryanya dalam bentuk ya, maksudnya dalam konteks ya digital dan seterusnya dan sebagainya. Memang itu sebenarnya tidak terlalu tepat ya dalam arti kata dalam konteks mata pelajaran kan tidak seperti itu. Tetapi seandainya memang dari guru-guru prakarya itu mungkin bisa istilahnya dalam berbagai hal membantu di informatika itu dipersilahkan. Pada sisi lain juga boleh jadi sekolah juga tetap ingin menyelenggarakan prakarya juga kan sebetulnya boleh, bukan Tia? Boleh misalkan prakarya tetap terselenggara misalkan itu kan boleh juga nggak apa-apa. Nah, tinggal kemudian itu lari pada satuan pendidikannya. Disinilah sebetulnya ya Mas Dudi, ya Pak Catur, Pak Eko, kita ingin sebetulnya sekolah itu punya keberanian untuk mengembangkan kurikulum yang butuh sesuai dengan kebutuhan gitu. Artinya ketika di sekolah bukan yang tahu sekolah bukan kan ibu sendiri ya dengan tim gitu. Kalau kami dari sini malah nggak tahu kondisi sekolahnya kayak gimana. Jadi yang tahu sekolahnya seperti apa, visi misinya seperti apa, SDM-nya seperti apa kan sebetulnya dari pihak sekolah. Jadi ketika ibu melihat oh bisa menyelenggarakan informatika, selenggarakan nggak masalah. Apalagi sudah ada izin ya. Kemudian ingin prakarya sepertinya perlu selenggarakan juga silakan nggak masalah. Jadi apa ya? Mas Menteri ingin sebetulnya yang masalah merdeka belajar itu memang memberi kemerdekaan gitu kepada satuan pendidikan, memberi kemerdekaan kepada siswa untuk kemudian punya kemerdekaan yang lebih untuk kemudian dalam hal ini dalam konteks belajarnya bisa berkembang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan cetak birunya. Jadi ketika memang ada alokasi dari guru-guru prakarya tersebut mungkin bisa di informatika itu dipersilahkan kalau memang itu mungkin memungkinkan ya Ibu ya. Kalaupun tidak mungkin bisa juga dalam konteks prakarya sebagai mata pelajaran juga kan bisa diselenggarakan sebetulnya. Atau kalau bisa diperbantukan ke tempat lain juga mungkin bisa juga. Jadi nanti kebijakan atau kebijaksanaan dari kepala sekolah saya kira sangat esensial dalam hal ini, di mana tentunya boleh jadi dari tingkat yang lebih tinggi seperti dari dinas mungkin tidak terlalu masuk dalam hal ini gitu bagaimana ke depannya. Tapi saya yakin ada solusinya dan pasti dalam konteks kurikulum 2013 ya bukan Tia. Ya. Hal tersebut tetap bisa implementasi dengan sebaik-baiknya begitu. Terima kasih Ibu dan Pak Dudi ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bu Kanti, nah mungkin lebih jelas ya sekarang ya, lebih merdeka ya Bu ya. Jadi dua-duanya bisa dilaksanakan ya Pak, TIK-nya jalan, prakaryanya juga jalan begitu nih. Betulnya memang itu pilihan, tapi seandainya bisa sebetulnya tidak masalah sih. Ya. Semestinya tidak masalah ya. Tinggal nanti koordinasi dengan dinas pendidikan saja bahwasanya ingin dua-duanya diselenggarakan dengan pertimbangan ini misalnya. Itu saya kira bisa mestinya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Ibu Kanti, terima kasih Pak Maman. Bapak dan Ibu sayang sekali ini, seyogianya kita memang perlu banyak waktu untuk mengkaji terkait masalah kurikulum terutama. Halo Pak Dudi. Kayaknya Pak Dudi terlempar nih. Ya. Halo Pak Dudi. Pak Catur silakan ambil alih. Terima kasih Kang Dudung. Kayaknya Kang Dudi Wahyudi sedang ada gangguan sinyal. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah mau menjelang sesi berikutnya, maka mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan Kang Maman boleh nanti kita misalnya susulkan di luar ini ya. Ya, silakan. Pak Catur, ya. Nanti kita khusus bedah terkait bagaimana reform kurikulum dan bagaimana pengembangan kurikulum ke depan supaya kita dapat ilmu dari beliau, bisa beliau diundang ke GGI, bisa kita yang diundang ke Puskur. Sebelum itu saya punya pantun buat Pak Maman. Izin buat pantun buat Pak Maman. Naik delman dengan kuda yang gagah perkasa. Delman indah dirancang di dekat waduk Dharma. Pak Maman Kapuskur memang luar biasa. Paparannya sangat menginspirasi buat kita bersama. Amin. Luar biasa. Kang Dudi kita masuk lagi. Mohon maaf, saya terlempar dari peredaran. Makan buah selasi. Apa tuh? Sambil naik delman. Terima kasih Kang Maman.
Jangan lupa kalau pulang ke Banten ya. Ya, siap. jangan naik delman. Ya. Makasih banyak Kang Maman. Ya, Kami sama-sama. dari APKS Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi Ya. program-program Kuskurbuk kami siap membantu. Ya, kita bisa berkolaborasi terus Kang Maman. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman, terima kasih banyak. Luar biasa. Dan semangat terus, luar biasa. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk menemani Prof Eko di sini ada yang lebih ganteng dari saya, Pak Catur ya.